Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galib Arapanur dari Sipil D, NIM 219190137. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Kewirausahaan Teknik Sipil D. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi mata kuliah Kewirausahaan dari Teknik Sipil. Materi 1. Pengantar Kewirausahaan Teknik Sipil. Ilmu Kewirausahaan Teknik Sipil. Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneur yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan. Technopreneurship. Teknologi, entrepreneurship, technopreneurship. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu peran teknologi? Peran teknologi tidak lain dan tidak bukan yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, alat publikasi dan pemasaran. Materi kedua, konsep dasar kewirausahaan. Jumlah pengangguran di Indonesia 10% adalah kaum intelek yang menyandang gelar pendidikan perguruan tinggi. Bahan diskusi, siapakah yang bersalah? Apakah manusia, orang tua, pendidik, ataukah pemerintah? Generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, apalagi pegawai negeri. Menjadi berusaha perlu dipikirkan sebagai pilihan. Untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia, butuh 4 juta wirausaha terutama yang inovatif. Di Indonesia baru ada 400.000 atau 0,18%. Idealnya 2% dari populasi. Ada 3 jenis wirausaha. Pertama itu necessity entrepreneur, yang kedua replicative entrepreneur, yang ketiga innovative entrepreneur. Solusi, lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Dan juga pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship di Indonesia perlu ditingkatkan. Mengubah pola pikir. Bagaimana mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang tua, dosen dan siswa agar kelak anak-anak dibiasakan untuk menciptakan lapangan kerja daripada mencari pekerjaan. Materi ketiga, pengembangan technopreneurship di perguruan tinggi dan implikasi kebijakannya. Kewirausahaan teknologi atau technopreneurship dapat diartikan sebagai kewirausahaan yang aktivitas usahanya berbasis pada teknologi, BPPT 2010. Sedangkan kewirausahaan atau teknologi technopreneur terbagi menjadi konsep dan teori kewirausahaan, konsep dan teori teknologi yang mana menghasilkan technopreneurship dan model pengembangan technopreneurship. Materi keempat, cara mendirikan usaha. Cara mendirikan usaha ada beberapa cara, yaitu dikelola sendiri, dikelola orang lain, atau patungan. Etika dan norma setiap pengusaha. Yang pertama itu yang paling penting adalah kejujuran, bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen dan menghormati, serta mengejar prestasi. Tujuan dan manfaat etika wirausaha. Yang pertama, persahabatan dalam pergaulan. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Yang ketiga, membujuk pelanggan. Yang keempat, mempertahankan pelanggan. Dan yang kelima, membina dan menjaga hubungan. Lembaga internasional pemberi penghargaan. Yang pertama, Entrepreneur of the Year atau disingkat EOY. Yang kedua, Lifetime Achievement Entrepreneur atau disingkat LAE. Yang ketiga, Industry and Manufacturing Entrepreneur disingkat IME. Yang keempat, Service Special Award for Corporate Spirit. Yang kelima, Young Entrepreneur. Yang keenam, Special Award for Corporate Spirit. Yang ketujuh, Special Award for Corporate Social Responsibility. Bagaimana cara mendirikan usaha? Ada beberapa faktor yang dapat menciptakan usaha. Yang pertama, faktor keluarga pengusaha yang menjadikannya sengaja terjun menjadi pengusaha dan menjadikan ataupun kerja sampingan atau iseng. Dan juga ada coba-coba dan terpaksa. Jenis izin usaha.
yaitu surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, izin domisili, izin mendirikan bangunan atau IMB, dan yang terakhir izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha. Materi kelima, surat usaha izin jasa konstruksi atau SUIJEK. Apa itu IUJK? Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis-jenis IUJK. Yang pertama IUJK nasional, yang kedua IUJK PMA, dan yang ketiga IUJK BUJKA. Dasar hukum pengurusan SIUJK. Yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Yang kedua, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 PRT-M 2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Syarat mengurus IUJK yaitu sertifikat keahlian atau SKA atau sertifikat keterampilan SKT. Yang kedua, kartu tanda anggota KTA asosiasi. Yang ketiga, sertifikat badan usaha SBU. Materi 6, manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen bagian organisasi dan sebaliknya. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi manajemen, yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, yang keempat controlling. Organisasi garis, mungkin bisa dilihat struktur garis organisasi. Yang pertama itu direktur, kemudian di bawah direktur ada kepala bagian kepegawaian, kepala bagian produksi, kepala bagian pemasaran, dan kepala bagian keuangan. Biaya kebutuhan usaha. Dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha membuat rencana anggaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi yang pertama biaya prainvestasi, biaya pembelian, aktivitas tetap. Yang ketiga, biaya operasi. Rencanakan kebutuhan investasi dalam suatu jenis usaha. Pertama, biaya prainvestasi. Yang kedua, pembelian aktivitas tetap. Yang ketiga, sarana prasarana, sewa, peralatan kantor, dan lain-lain. Modal kerja, tenaga kerja, telepon, listrik, air, dan lain-lain. Materi 7. Cara memperoleh modal. Pengertian modal. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal, uang, dan tenaga dalam kurung keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap sampai modal kerja. Jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, modal investasi. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, modal kerja. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Sumber-sumber modal. Yang pertama, kebutuhan modal. Baik modal investasi maupun modal kerja dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Yang ketiga, modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Dan yang keempat, pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan modal sendiri dengan modal pinjaman. Kelebihan dan kekurangan modal pinjaman. Yang pertama, jumlah tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Motivasi usaha tinggi karena pemilik usaha mempunyai beban mengembalikan pinjaman sehingga ada target. Yang ketiga, dikenakan berbagai biaya, bunga dan administrasi harus dikembalikan, dan beban moral. Beberapa pertimbangan yang diperhatikan apabila ingin mengambil suatu modal. Yang pertama, tujuan perusahaan. Yang kedua, masa pengembalian modal. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan. Dan 4, estimasi keuntungan. Ya, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Dan juga lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.